Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Perkenalkan, nama saya Mas Farudin. Saya adalah salah satu tutor di PKBM Manarul Ilmi Indragiri Hilir. Salam kenal untuk kalian semuanya, para peserta PKBM Manarul Ilmi Indragiri Hilir. Semoga dimanapun kita berada, kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang e-marketing atau elektronik marketing. Oke, baik. Di sini pada pembahasan e-marketing kita akan membahas tentang definisinya, lalu membandingkan offline marketing dengan online marketing atau e-marketing. Lalu kita akan membahas tentang keuntungan, elemen strategi, dan tools pendukung dari e-marketing. Nah, kita akan lihat nanti tools apa saja, dan kita akan mempraktekkan membuat poster iklan dengan Canva. Yang pertama kita akan bahas dulu apa itu e-marketing. E-marketing itu kepanjangan dari electronic marketing, juga dikenal dengan beberapa istilah, ya, seperti digital marketing, online marketing, internet marketing, atau web marketing. Nah, semua ini merujuk pada pemasaran produk, barang atau jasa yang dilakukan melalui platform digital, ya, baik itu melalui email, website, media sosial, dan aplikasi mobil yang lainnya. Oke, jadi kegiatan e-marketing ini sudah sering kita lihat, ya, secara kita tidak sadar. Jika kita membuka sosmed, kita men-scroll, ya, kita akan melihat iklan, baik itu iklan berupa produk atau produk yang berupa barang atau jasa. Nah, itu adalah marketing. Oke, selanjutnya kita akan membahas, ya, perbandingan antara online marketing atau offline marketing. Nah, kita akan tahu dulu nih, offline marketing itu seperti apa, ya. Nah, offline marketing itu dilakukan secara tatap muka di dunia nyata, ya, seperti mengikuti acara, pameran dagang, brosur, pamflet pemasaran billboard, radio, televisi, dan iklan cetak di majalah, ya. Nah, offline marketing ini kalau kita sering lihat, ya, itu ada salesman yang menawarkan produk, baik itu barang atau jasa, itu mereka mengunjungi door to door untuk mencari pelanggan. Nah, ini adalah salah satu contoh offline marketing. Nanti kita akan lihat, ya, di slide berikutnya, apakah offline marketing ini masih digunakan untuk sampai sekarang, ya, kita akan lihat nanti. Oke, selanjutnya ada online marketing. Apa itu online marketing? Ini sama dengan e-marketing tadi, ya. Ini merupakan istilah yang merujuk pada pemasaran produk yang melalui platform digital. Ya, contohnya seperti iklan di media sosial, ya. Lalu ada email marketing, optimasi mesin pencari, pembuatan konten, dan pembuatan video dengan tujuan untuk memasarkan produk. Nah, jadi kalau kita sering membuka platform digital yang sudah jelas, ya, kita bakal melihat yang namanya e-marketing dalam bentuk iklan tadi. Nah, di sini ada perbandingan online dengan offline marketing secara lebih detail, ya. Nah, di sini perbedaan utama itu adalah letak pada target audience, cara mempromosikan produk, jenis media yang digunakan. Nah, online marketing ini lebih sering digunakan untuk menargetkan konsumen yang lebih muda. Kenapa? Karena yang lebih muda ini, ya, mereka lebih aktif menggunakan smartphone. Nah, lebih cenderung menggunakan teknologi digital. Nah, sementara offline marketing ini lebih cocok untuk menargetkan konsumen yang lebih tua dan lebih cenderung memperoleh informasi dari media konvensional. Ya, contohnya seperti televisi, radio. Ya, meskipun banyak juga
eh, orang-orang tua kita yang sudah mengenal smartphone ya. Namun di sini yang dijelaskan adalah cenderungan untuk menargetkan konsumen yang lebih tua karena mereka sudah terbiasa dengan media konvensional. Nah, selain itu, online marketing memungkinkan interaksi lebih langsung dengan konsumen. Nah, dengan adanya platform digital, adanya fitur komentar atau chat, ini memungkinkan calon pelanggan tadi untuk berinteraksi secara langsung dengan kita tanpa batasan. Ya, maksudnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Mereka bisa komentar kapanpun dan dimanapun. Nah, sementara offline marketing, dia mengharuskan interaksi langsung dengan konsumen. Nah, jenis pemasaran ini dapat saling melengkapi dan digunakan bersama-sama untuk memperluas cakupan pemasaran. Nah, dengan banyaknya kelebihan dari online marketing atau e-marketing tadi, ini tidak lantas membuat offline marketing langsung ditinggalkan ya, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, meskipun offline marketing ini uh, kalau kita pikir ya di zaman sekarang ini offline marketing sudah cara yang sudah lama ya, sudah lama dilakukan dan tidak efisien. Namun tetap kita lakukan untuk melengkapi, untuk memaksimalkan, untuk mengoptimalkan pemasaran kita. Jadi lebih baik tetap dilakukan. Oke, selanjutnya ada keuntungan e-marketing. Di sini ada 7 ya. Yang pertama ada efisiensi. Ya, salah satu keuntungan utama dari e-marketing adalah efisiensi. Jika kita membandingkan dengan pemasaran tradisional, maka e-marketing jauh lebih rendah biayanya ya. Kita dapat mencapai target audiens dengan biaya yang rendah melalui saluran digital seperti media sosial, email, dan iklan online lainnya. Lalu selanjutnya ada target audiens. Nah, di dalam e-marketing kita dapat menarget audiens dengan sangat spesifik. Kita dapat menarget orang-orang berdasarkan lokasi geografis, minat mereka apa, lalu kebiasaan mereka ketika online apa. Nah, ini bisa kita targetkan. Ini memungkinkan kita untuk menjangkau orang-orang yang paling mungkin berminat dengan produk atau layanan kita. Lalu keuntungan selanjutnya adalah fleksibilitas. Nah, di dalam e-marketing kita ditawarkan fleksibilitas. Kita dapat merubah iklan atau konten menyesuaikan dengan minat dari audiens kita. Nah, kita bisa mencoba beberapa varian iklan atau konten untuk melihat yang mana yang lebih paling efektif untuk menarik minat dari audiens kita. Nah, yang selanjutnya ada skalabilitas. Kita dapat meningkatkan volume iklan pemasaran dengan cepat dan mudah tanpa biaya yang besar. Nah, ini memungkinkan bisnis kecil hingga menengah untuk dapat bersaing dengan bisnis yang besar dalam hal pemasaran dan penjualan. Lalu yang selanjutnya ada more interaction. Nah, di dalam e-marketing kita bisa lebih berinteraksi dengan calon pelanggan kita atau konsumen kita ya. Karena ketika kita beriklan, kita memasarkan produk kita di platform digital, itu ada tools yang memungkinkan kita untuk berinteraksi. Nah, seperti contohnya adalah chat, fitur chatnya, atau fitur komentar. Ketika mereka ingin bertanya secara langsung kepada kita, mereka tidak diberi batasan. Dimanapun dan kapanpun mereka bisa berkomentar, mereka bisa chat ke kita. Ya. Lalu selanjutnya ada pengembangan brand awareness. Ya, dengan e-marketing kita bisa memasarkan produk kita di platform digital manapun. Ya, ketika seseorang atau calon pelanggan tadi melihat iklan kita di berbagai platform, maka ini akan menumbuhkan mindset bahwa brand yang kita punya, produk yang kita punya ini memang sudah besar. Padahal belum tentu. Bisa saja kita melakukan investasi pemasaran yang untuk memaksimalkan marketing tadi. Lalu yang selanjutnya ada analisis kerja.
Jadi dalam marketing ada analisis kerja sebagai tools ya yang memungkinkan kita untuk melihat sejauh mana marketing yang sudah kita kerjakan ini berjalan, sejauh mana sudah berhasil, berapa target audiens yang sudah dicapai. Nah, ini adalah keuntungan-keuntungan dari marketing. Lalu yang selanjutnya ada elemen penting strategi marketing yang dilakukan melalui platform digital yang berbeda. Yang pertama ada email marketing. Nah, kalau kita punya akun Google ya, pernah kita daftarkan untuk di website-website, pasti kita pernah ya menerima yang namanya email marketing. Artinya email yang isinya menawarkan suatu produk. Nah, ini sudah biasa ya. Lalu yang selanjutnya ada sosial media marketing ya, seperti yang kita bahas tadi bahwa ketika kita membuka media sosial, kita scroll, itu pasti kita menemukan yang namanya iklan. Lalu yang selanjutnya ada content marketing, ya ini bisa berupa poster ya, bisa berupa artikel blog yang isinya penjelasan dari produk dalam rangka untuk beriklan atau memasarkan produk kita. Yang jelas ini untuk menarik pelanggan kita ya. Lalu yang selanjutnya ada search engine marketing. Nah, ini biasanya yang paling terkenal itu yang di Google ya. Google Ads namanya. Ya, ketika seseorang mencari perlengkapan camping, maka yang ditampilkan adalah peralatan camping yang bisa kita langsung beli. Jadi bukan hanya daftar dari peralatan camping, tapi juga menampilkan sekaligus kita bisa memesan di dalamnya. Ya, ini adalah contoh Google Ads. Kita bisa memasang iklan di Google. Tentunya ini berbayar ya. Kita bayar kepada Google untuk Google memasarkan produk kita. Lalu selanjutnya ada affiliate. Nah, di sini ada contohnya Shopee affiliate. Kita memasarkan produk orang. Lalu ketika produk tadi ada yang mengeklik ya, link affiliate kita, maka kita mendapatkan komisi. Lalu selanjutnya ada influencer marketing. Ini biasanya di YouTube tadi yang sudah terkenal, mereka memasarkan produk kita, maka kita membayar pada influencer tadi. Lalu yang selanjutnya ada video marketing. Nah, ketika kita punya produk, kita ingin produk kita ini membuat audiens tadi tertarik, maka kita mengemas video produk kita ini dengan sebaik mungkin sehingga mereka tertarik dengan produk kita, mereka penasaran. Kita bisa mengiklankannya di YouTube atau Vimeo. Lalu yang selanjutnya ada mobile marketing. Ya, kita melakukan pemasaran produk atau layanan melalui aplikasi seluler atau perangkat seluler seperti ponsel cerdas, tablet, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan memperkenalkan Canva sebagai tools pendukung marketing. Dengan Canva kita bisa membuat poster iklan, kita bisa membuat video ya tentang produk kita. Oke, langsung saja kita buka Canva-nya. Ya, Canva itu bisa ada yang versi web, ada juga yang versi aplikasi di desktop, ya ada juga yang di smartphone kita. Yang saya gunakan ini adalah yang versi desktop ya, jadi tidak versi webnya. Kita buka aplikasinya. Nah, dengan Canva kita bisa memilih desain yang sudah jadi. Dalam artian kita tinggal mengedit sedikit saja.
ya, demi kebutuhan promosi iklan, ya, yang berbentuk poster ini. Dan di sini kan tidak ada nih salah satu contoh, iklan makanan ya. Ini kita bisa edit, kita bisa menambahkan di sini konsep kita sendiri. Ya, ini dia. Nah, misalnya makanan makanan inhil.com. Di sini juga kita bisa rubah ya gambarnya. Lalu semua ini bisa kita rubah ya, termasuk warna. Ini ada fitur edit image. Ini rubah warnanya. Ya, ini kuning, oranye ya. Jika kita rubah warnanya, maka ini akan berubah tampilan yang ada di sebelah kanan kita ya. Ya, nomor telepon juga bisa kita rubah ya. Ini desain yang sudah jadi. Ini berbahasa Inggris. Kita besarkan ya. Lalu tulisannya kalau dirasa terlalu besar, kita bisa mengecilkannya. Ya, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Tulisannya mengenai sosial. Nah, ini jadi semua elemen yang ada di sini ini bisa sepenuhnya kita edit ya, termasuk warnanya, gambarnya ya. Jadi kita sudah disediakan template yang sudah jadi, tinggal kita edit saja, menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Atau kalau kita tidak ingin uh, mengedit yang sudah ada, kita bisa membuat dari nol ya. Namun ini tidak disarankan, kenapa? Karena ini kita membutuhkan lebih banyak waktu, lebih banyak usaha untuk kita membuat dari nol. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah contoh uh, poster iklan makanan ya. Kita bisa juga nih membuat uh, konten makanan misalnya dalam bentuk video. Ya, bisa kita buat, bisa kita cari di sini ya. Sekarang kita coba kita buat ya. New design, kita pilih yang video. Nah, ini banyak ya template video yang sudah ada, ini kita bisa ambil, kita bisa edit.
Coba kita search food. Nah, ini dia. Seperti yang saya bilang, di sini sudah ada video iklan ya, dalam rangka menjalankan e-marketing kita. Ya, dengan video tadi kita bisa upload. Ini sebagai contoh, kita bisa upload ke platform digital seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, ketika ada video iklan yang menarik kayak gini, ya tentu sebagai konsumen mereka akan tertarik dan penasaran gitu ya. Yang bisa kita edit sepenuhnya semuanya. Kita bisa edit. Coba kita ganti ini. Jadi versi Canva ini ada yang eh, gratis dengan fitur yang terbatas, ada juga yang berbayar dengan fitur Pro. Ya, yang saya gunakan ini adalah fitur yang Pro ya. Kita bisa membelinya, kita bisa berlangganan ya. Kita bisa memesan di Shopee juga. Nah, ini tentu sangat profesional lah. Ketika kita punya produk, kita buat videonya semenarik mungkin, lalu kita upload sebagai iklan dalam rangka e-marketing tadi. Ini bisa diedit ya. Nah, ini bisa diedit. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya untuk penjelasan Canva sebagai tools pendukung e-marketing. Nah, itulah materi tentang e-marketing, electronic marketing, pemasaran online melalui platform digital seperti Facebook, ya, Google, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, ini memberikan kita sejuta manfaat ya. Kita bisa belajar teknologi, kita bisa memanfaatkan e-marketing tadi untuk memaksimalkan pemasaran produk kita. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan baik, dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan terakhir, izinkan saya untuk mengingatkan diri pribadi dan untuk para peserta PKBM Manarul Ilmi Indragiri Hilir. Marilah kita senantiasa terus belajar, tidak ada kata terlambat untuk belajar, dimanapun kita bisa belajar, tidak tergantung hanya di sekolah. Kita bisa belajar melalui video, melalui audio, ya seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Karena dengan kita berinvestasi ilmu, itu akan memberikan kita manfaat selagi kita masih hidup. Ya, tetap semangat, percaya pada diri sendiri. Oke, semangat terus. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.